Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan yang modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan stakeholder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Yang pertama ada Agile. Agile adalah satu metode manajemen proyek yang sangat populer. Dalam Agile, interaksi antar tim dan penyesuaian atas perubahan menjadi prioritas. Metode ini cocok digunakan untuk proyek yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut dengan iterasi. Yang kedua ada metode manajemen proyek Scrum. Metode manajemen proyek Scrum adalah merupakan pengembangan dari Agile, akan tetapi Scrum lebih menuntut kecepatan proses. Yang ketiga ada Kanban. Sama seperti Scrum, Kanban merupakan metode manajemen proyek hasil pengembangan Agile. Kanban diambil dari bahasa Jepang yang berarti papan. Metode ini memang memanfaatkan papan untuk menuliskan pecahan proyek dan urutan pekerjaan. Yang keempat ada Lean. Dalam bahasa Inggris, Lean berarti kurus dan ramping. Prinsip dasar metode manajemen proyek ini persis seperti namanya. Lean mengedepankan penciptaan customer value sebesar mungkin dengan limbah sekecil mungkin. Yang kelima ada Waterfall. Salah satu metode manajemen proyek yang tertua adalah Waterfall. Metode ini juga bisa dikatakan sebagai yang paling sederhana. Seperti namanya, Waterfall membuat aliran pekerjaan secara linear dari atas ke bawah, dari bawah ke belakang. Sayangnya dengan pola pikir seperti ini hadir suatu kerugian. Yang keenam ada Critical Path Method. Selanjutnya ada Critical Path Method alias CPM. Dalam CPM ini alur kerja sebelum proyek dimulai, tujuannya adalah membuat teknis pekerjaan menjadi lebih jelas. Dengan begitu besar kecil dan prioritasnya bisa ditentukan dengan baik. Metode project management ini cocok digunakan untuk proyek yang kecil. Pasalnya gambar alur kerja akan sulit dibuat jika proyek terlalu besar. Yang ketujuh ada Critical Chain Project Management. CCPM memprioritaskan sumber daya alih-alih proyek itu sendiri. Tujuannya adalah menyeimbangkan sumber daya yang ada ke banyaknya pekerjaan atau proyek yang ada. Yang kedelapan ada Six Sigma. Metode project management selanjutnya bernama Six Sigma. Metode ini diciptakan oleh sebuah perusahaan telekomunikasi yaitu Motorola. Dalam metode ini akan diminta untuk menilai apa yang tidak beres dalam suatu produk. Setelah itu hal itu wajib diatasi demi kelancaran proyek. Yang kesembilan ada Event Chain Methodology. Merupakan metode manajemen proyek yang menekankan sebagai hal yang bisa mempengaruhi jalannya suatu proyek dengan mengetahui faktor-faktor. Yang ke-10 ada Extreme Project Management yang cocok digunakan untuk proyek yang sangat kompleks dan tidak pasti. Yang ke-11 ada PMI atau PMBOK, merupakan singkatan dari Project Management Institute atau Project Management Body of Knowledge. Sejatinya PMI atau PMBOK bukan sebuah metode baku. Ia merupakan pedoman atas manajemen proyek secara umum, akan tetapi pedoman ini bisa digunakan untuk project management itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga tentang tahap-tahap dalam manajemen proyek serta keterkaitan antar tahap satu dengan tahap yang lain. Yang pertama, initiation project atau inisiasi proyek, di mana dalam inisiasi proyek sendiri, di sini kita mengidentifikasi apa yang akan kita bangun nantinya. Kemudian setelah itu, setelah terbentuknya sebuah definisi-definisi dari pendeskripsian yang telah kita lalui di initiation proyek, maka selanjutnya kita akan memasuki fase project planning atau perencanaan proyek. Perencanaan proyek sendiri, di sini kita lebih menjabarkan dari identifikasi yang telah dilakukan di initiation project. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana langkah untuk proyek kedepannya yang akan kita jalani. Kemudian kita akan juga menentukan tujuan dari proyek serta target waktu, biaya, serta sumber daya yang akan digunakan. Kemudian setelah itu terjadi, kita akan masuki eksekusi proyek atau project execution, di mana dalam hal ini kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan di project planning tadi. Setelah kita mengeksekusi atau mengimplementasikan dari perencanaan proyek berupa pelaksanaan tadi, maka selanjutnya kita akan memasuki tahap project controlling atau pengontrolan proyek. Jadi di sini kita mengawasi apakah langkah-langkah yang telah ditetapkan, yang telah dilakukan itu sesuai dengan planning pertama yang telah kita sepakati di planning project tadi, ataukah menyimpang dari itu. Nanti kalau menyimpang, di sini dilakukan pembenaran dalam project controlling sendiri. Setelah dilakukan pengontrolan, pengendalian di dalam project controlling sendiri, maka kita akan melanjutkan proyek yang dijalankan sesuai dengan planning pertama tadi. Setelah dikerjakan, maka kita akan masuk ke tahap akhir, yakni project close atau akhir dari sebuah project, di mana dalam hal ini project yang telah kita jalankan di waktu yang telah ditentukan itu telah selesai dan telah memperlihatkan hasil dari kerja keras proyek yang dijalankan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.